Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sambal telur yang enak banget. Tadi sudah aku siapkan telur, terus telurnya udah aku rebus Flavis. Jadi ini mau kita kupas-kupas aja. Pokoknya kalau misalnya nanti Flavis cari telurnya itu masih seger Flavis, biar nanti rasanya itu masih kenyal-kenyal crunchy gitu. Kalau misalnya nanti Flavis belinya yang udah nggak seger, udah dikupasnya susah, terus telurnya udah nggak crunchy lagi. Nah, ini mau kita kupas semuanya sampai selesai. Ini telurnya masih mulus banget, Flavis. Sekarang kita sisihkan, kita siapkan untuk sambalnya, bahan sambalnya maksudnya. Di sini kita siapkan ada cabai, cabainya aku pakai 2 macam, ada yang rawit dan juga merah keriting. Ini kita sisihkan dulu, kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita mau goreng dulu telurnya. Kita masukkan telur yang sudah kita rebus. Jangan lupa nanti dibolak-balik. Nih kalau goreng telur tuh hati-hati Flavis, karena telur suka jeblok-jeblok kalau misalnya digoreng. Jadi Flavis harus lebih hati-hati. Apinya nggak usah terlalu besar, sedang aja. Nanti kalau misalnya warnanya sudah kecoklatan, kita bolak-balik. Dah kita mau angkat. Nah seperti ini aja Flavis. Ini sudah cukup, sudah kita goreng. Ini mau kita angkat, kita sisihkan, kemudian kita mau siapkan untuk bikin sambalnya. Ini minyak bekas goreng telurnya mau kita pakai untuk goreng bahan sambal ya Flavis. Ini kita masukkan semuanya, sak lomboknya, sak tomatnya, sak bawang berambangnya, kita masukkan semuanya, aduk-aduk. Kita goreng sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng ini mau kita angkat. Kalau sudah diangkat, di sini kita mau tambahkan lagi terasi Flavis, biar nanti rasanya itu lebih gurih, lebih wangi, pokoknya lebih enak deh. Ini terasinya jangan lupa dibalik, pakai terasinya kualitas yang bagus supaya nanti rasanya lebih enak. Terus kita mau giling semua bahan yang sudah tadi kita goreng jadi satu. Flavis bisa pakai ulekan atau misalnya Flavis mau pakai chopper juga boleh, mau pakai blender juga boleh. Nah ini sudah halus. Ini mau kita tumis lagi Flavis, biar nanti benar-benar wangi dan juga tanak. Ini kita tumis pakai minyak bekas goreng cabai tadi ya. Kita aduk-aduk. Di sini kita tambahkan lagi gula, garam dan juga penyedap rasa. Tambahkan lagi air. Aduk-aduk lagi. Kemudian kita akan masukkan telur yang sudah tadi kita goreng. Kalau telur sudah masuk, ini apinya kita kecilin aja biar nanti bumbu sambalnya itu lebih meresap ke dalam telurnya. Kita masak sampai nanti kuahnya udah rodok susut. Tambahkan lagi sedikit kecap manis. Ini biar nanti warnanya lebih cantik Flavis. Flavis nggak usah khawatir kalau misalnya nanti rasanya berkecap banget. Enggak Flavis, ini hanya untuk warnanya biar tambah cantik aja. Nah ini sudah mateng, warnanya cantik banget, rasanya juga enak, gurih, pedas, dan juga ada manisnya sedikit. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Cocok banget pakai nasi putih, ataupun mau pakai nasi uduk, nasi lemak, nasi tumpeng, itu enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep urap yang enak banget. Tapi nanti bumbu urapnya kita kukus Flavis. Jadi kita siapkan dulu kelapa, kemudian kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Di sini ada bawang putih, cabai, terasi, kencurnya nggak boleh ketinggalan. Cabai rawitnya aku karena mau pedes jadi aku tambahkan agak banyak Flavis. Ini mau kita tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Tadi tambahkan juga ada gula, terus ada garam, ada penyedap rasa. Gulanya bisa pakai gula Jawa ataupun mau pakai gula pasir juga boleh. Hari ini aku pakainya gula pasir Flavis. Ini mau kita aduk-aduk rata, tapi sambil dicoba dulu aja. Kalau misalnya masih kurang asin boleh tambahkan garam. Kalau misalnya kurang manis boleh tambahkan gula. Kita sisihkan dulu, nanti kita kukus. Kita siapkan dulu tuh sayur-sayurannya Flavis. Di sini kita mau pakai toge. Ini mau kita rebusnya sebentar aja. Kalau toge tinggal cemplungin sebentar, habis itu angkat. Terus di sini untuk sayurannya aku tambahkan juga kubis. Ini kubisnya kita cemplungin, terus itu nggak usah lama-lama, kita angkat.
Terus juga aku mau tambahkan lagi bayam. Hari ini aku pakainya bayam yang jenis bayam kebo, Flavis. Jadi gede-gede terus ijo-ijo banget. Sajane untuk sayurannya Flavis bisa sesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Misalnya mau tambahkan kacang panjang, mau tambahkan lagi kenikir, mau tambahkan lagi lembayung, ketetet, itu juga enak banget Flavis. Pokoknya disesuaikan aja dengan seleranya Flavis, sukanya sayur apa. Dan nanti enak banget dimaem pakai bumbu urap. Nah ini bayamnya mau kita angkat dulu, terus mau kita sisihkan. Kita akan kukus bumbu yang sudah tadi kita buat ya. Ampas kelapa atau aku bilang kelapa parut, tapi jangan yang terlalu tua banget. Tambahkan bumbu-bumbu yang tadi udah, terus habis itu kita kukus sampai nanti mateng dan juga tanek. Nah ini sudah mateng, sudah tanek, aromanya wangi banget, rasanya itu gurih karena pakai terasi, terus ada manisnya, ada aroma seger dari kencurnya, pedes juga. Wah enak banget nih, kita siap sajikan dengan sayur-sayurannya tadi. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sayur lodeh yang enak banget. Ini cocok kita makan pakai nasi atau ketupat ataupun lontong. Kita siapkan bahan-bahannya dulu ya. Kita mau pakai labu siam atau kalau di tempat Flavi Kasih ngomongnya walu jipang. Ini mau kita potong-potong tipis-tipis, terus kita potong lagi panjang-panjang kayak gini. Kalau semua sudah dipotong-potong, ini kita sisihkan. Terus kita siapkan untuk bahan lainnya. Untuk bahan tambahannya, Flavis, di sini aku mau pakai tempe. Kalau misalnya Flavis nggak punya tempe, juga bisa pakai tahu. Pokoknya salah satu dari itulah. Kalau nggak tempe, tahu. Ini mau kita potong-potong juga. Setelah dipotong-potong, oh ya, untuk potong-potongnya Flavis boleh panjang-panjang, tipis, ataupun mau kotak-kotak juga boleh. Oleh saya Flavis di rumah aja, saya suka-sukanya Flavis aja. Kalau sudah dipotong-potong ini mau kita sisihkan dulu, terus kita mau siapkan lagi bahan tambahannya. Di sini aku mau tambahkan kacang kapri ya. Kalau misalnya Flavis ada boleh ditambahkan, kalau misalnya nggak ada ya wis nggak apa-apa. Untuk bumbu-bumbunya kita siapkan ada bawang merah, bawang putih, kunir, kemiri. Tambahkan lagi lombok merah keriting. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas lagi, tambahkan sedikit lombok rawit ya. Ini mau kita haluskan. Kalau sudah halus, ini mau kita tumis. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak, kita mau tumis atau kita gongsong-gongsong sampai nanti aromanya wangi banget. Apinya nggak usah gede-gede, kecil aja. Kalau sudah wangi dan juga sudah agak kering kayak gini, kita tambahkan lagi laos, juga ada godong salam, biar nanti makin wangi lagi. Kalau sudah wangi banget, di sini kita akan tambahkan lagi atau kita masukkan dulu tempenya. Kita masak dulu tempenya sampai nanti mateng. Warnanya juga sudah agak kering. Nah kalau udah kayak gini, baru kita tambahkan lagi santan. Santannya masuk. Ini aku pakai santan yang seger ya, meres sendiri, jadi rasanya itu lebih enak, lebih gurih dan juga segar. Tapi kalau saya Flavis adanya santan yang kemasan, ya wis nggak apa, nanti ditambahkan air aja. Kita aduk-aduk. Kalau santannya udah mateng, udah tanek, tempenya juga sudah enak mateng. Tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa. Aduk-aduk lagi. Nah sekarang baru kita akan masukkan labunya. Kenapa labunya belakangan masukinnya? Karena labu sebentar banget mateng. Jadi nyemplunginnya belakangan aja. Aduk-aduk. Kita masukkan kacang kaprinya. Aduk-aduk lagi. Udah nih kalau kacang kapri sama labunya udah masuk, masaknya udah gak usah lama-lama lagi Flavis. Tinggal tunggu mendidih. Udah nih mau kita angkat, kita sajikan di meja makan untuk lauk nasi, ketupat, ataupun lontong. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep oseng-oseng buncis yang enak banget. Kita siapkan buncisnya, terus mau kita iris-iris. Boleh ngirisnya panjang-panjang miring kayak gini, ataupun mau panjang-panjang tebel itu juga boleh banget. Asal Flavis di rumah aja mau potongnya model kayak gimana. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan, terus kita mau siapkan untuk bahan tambahannya. Untuk bahan tambahannya di sini kita mau pakai tempe dan juga ada kedelai, kecambah dele maksudnya Flavis nih, kecambah dele udah favoritnya Flavi Kasih banget. Mau ditumis pakai apa aja tuh enak, mau pakai sawi enak, mau pakai buncis enak, mau pakai kangkung enak. Pokoknya
multifungsi, mau bikin sayur asam atau sayur bening juga enak banget. Apalagi kita tumis mau pakai buncis juga enak banget. Ini tempenya kita potong kecil-kecil, kalau sudah dipotong-potong ini mau kita sisihkan. Kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ini aku pakai lombok rawit, lombok merah. Lombok rawitnya nanti kalau misalnya Flavis nggak mau terlalu pedas, nggak usah dipakai. Pakainya lombok rawit merah aja. Kemudian tambahkan lagi ada bawang putih, bawang merah, dan semuanya ini mau kita iris-iris Flavis. Pokoknya masakan itu nggak ya usah yang ribet-ribet, nggak perlu ngulek-ngulek, nggak perlu blender-blender untuk masakan kali ini Flavis. Jadi lebih simpel, apalagi kalau saya Flavis lagi buru-buru pagi-pagi menyiapin anak sekolah, terus suaminya mau kerja juga, tuh pengennya kalau bikin sarapan tuh yang simple ya, tapi yang enak. Dan menu ini cocok banget untuk Flavis. Sekarang kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak, kita akan tumis bumbunya, kita gongsong-gongsong bawang berambangnya terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah wangi, lah ini malah kegosongan Flavis, ya wis nggak apa-apa, kita akan masukkan cabenya. Tadi masaknya rada ngelamun, jadinya bawangnya agak gosong dikit aja Flavis. Terus kita masukkan cabenya, terus kita masukkan juga tempenya, kita aduk-aduk lagi. Kalau misalnya tempenya sudah setengah mateng, baru di sini kita akan masukkan kecambah dan juga buncisnya. Aduk-aduk lagi, biarkan nanti tercampur rata dengan bumbu. Kalau sudah tercampur rata, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya, ada garam, gula, dan juga penyedap rasa. Kalau misalnya Flavis pakai penyedap rasa, aduk-aduk lagi. Di sini kita akan masak sampai nanti mateng. Nanti untuk tingkat kematangan disesuaikan aja dengan selera Flavis. Kadang-kadang ada yang suka makan buncis kayak aku, itu masih yang krius-krius. Tapi kalau misalnya Flavis mau yang lebih empuk juga nggak apa-apa, nanti tinggal dimasaknya lebih lama. Ini dia udah matang, siap kita sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep masakan tempe yang enak banget, yang simple. Ini cocok banget untuk Flavis yang lagi bosen makan daging setiap hari, ya daging, ikan, ayam. Karena itu bikin bosen banget. Tapi kalau makan tempe atau tahu, itu rasanya tuh nggak pernah bosen walaupun tiap hari makan Flavis. Nah, ini tempenya kita siapkan dulu. Terus kita potong kecil-kecil aja kayak gini ya. Kalau sudah dipotong kecil-kecil, ini mau kita sisihkan. Kemudian kita siapkan bahan lainnya. Kita pakai godong melinjo. Kebetulan di halaman rumahnya Flavis Kasih lagi banyak banget godong melinjo yang terubus. Jadi masih muda-muda, seger gitu ngeliatnya. Terus tadi aku petik-petik, terus aku mau campurin aja. Ditumisan tempenya, kayaknya enak banget. Kemudian kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai lombok hijau gede. Kalau misalnya nanti Flavis mau lebih pedas, boleh tambahkan cabai rawit sesuai dengan seleranya Flavis. Kadang-kadang ada yang maam tuh rasanya kalau nggak pedas tuh nggak enak. Tapi ada juga yang aku nggak terlalu suka pedas. Nanti disesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Kita tambahkan juga ada bawang putih. Kemudian tambahkan juga ada bawang merah. Udah nih semua bahan kita iris-iris aja kayak gini udah cukup. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap memasaknya. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita masukkan bawang putih dan juga bawang merahnya terlebih dahulu. Kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai wangi. Kalau sudah wangi, masukkan lombok hijaunya. Kita aduk-aduk lagi. Nah, sekarang kita akan masukkan tempenya terlebih dahulu. Godongsonya itu nanti belakangan aja Flavis. Godongso sebentar aja mateng kok. Jadi kita akan masukkan tempenya, kita masak dulu tempenya sampai nanti mateng. Baru nanti kita akan masukkan godongsonya atau daun linjoknya. Nah, kalau udah seperti ini mau kita tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya ya. Kita akan tambahkan lagi gula, garam, dan juga penyedap rasa. Gulanya di sini aku pakai gula Jawa. Kalau misalnya Flavis adanya gula pasir ya wis nggak apa-apa. Tambahkan lagi air. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan nanti tercampur rata dengan bumbu. Nanti kalau misalnya kuahnya ini sudah agak susut, baru kita akan masukkan godong melinjonya. Ini mau kita aduk-aduk. Kalau godong melinjonya udah masuk, masaknya udah nggak usah lama-lama lagi Flavis. Sebentar aja dan so itu udah
mateng. Jadi biar warnanya tetap cantik. Nah, udah seperti ini aja. Ini sudah mateng, warnanya cantik banget, rasanya juga enak. Ini udah cocok banget Flavis. Pagi-pagi sarapan lauknya pakai lauk model gini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sayur asem yang enak banget. Tapi sayur asem kali ini kita pakai cara yang simple. Bumbunya itu cuma cemplung-cemplung aja Flavis, beda sama sayur asem yang biasanya Flavikasi bikin itu kan suka pepek bumbunya, sayur asem model-model sayur Betawi gitu kan. Hari ini kita mau bikin yang simple. Sayurnya juga kita pakai yang seadanya aja. Kita mau pakai labu, terus kita pakai juga ada jagung manis. Jagung manisnya kita potong-potong. Kalau sudah, ini mau kita sisihkan dulu, kita siapkan untuk bahan tambahannya. Di sini kita mau pakai wortel. Kemudian wortelnya kita potong-potong juga. Dan juga kita mau pakai kubis Flavis. Nah, ini kubisnya tadi aku belinya masih seger. Ini mau kita potong-potong. Untuk potong-potong kubisnya kita pakai yang gede-gede aja kayak gini Flavis. Setelah sudah potong-potong nanti kita sisihkan. Terus sayur-sayurannya dicuci sampai bersih. Setelah sudah bersih kita mau siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang simple. Ada bawang merah, bawang putih. Kemudian nanti kita mau pakai laos, terus daun salam biar nanti makin wangi. Ini sayur-sayur asam model gini Flavis enak banget. Kita maem kalau cuacanya lagi begini, belakangan ini kan cuacanya lagi panas banget siang-siang ya. Kita maem pakai sayur asam kayak gini. Terus lauknya ikan asin atau ikan goreng atau ikan sambal itu enak banget Flavis. Nanti tambahkan juga asam Jawa ya. Aku adanya asam yang matang Flavis, nggak ada yang mentah ya wis nggak apa-apa ya. Kemudian kita siapkan air yang mendidih, kita rebus dulu jagungnya. Kalau jagungnya sudah matang kayak gini, ini mau kita masukkan bumbu-bumbunya. Kita masukkan godong salam, terus laos, bawang berambangnya, tambahkan lagi gula, garam. Usah langsung pakai penyedap rasa ya boleh. Masukkan asam jawanya. Ini tadi sudah tak rendam terus dibejek-bejek. Ini kita masukkan. Kemudian kita tutup lagi biar nanti bumbunya ngeresep dan bumbunya mateng. Baru kita akan masukkan sayurannya. Kita masukkan terlebih dahulu labu dan juga wortelnya. Kalau misalnya nanti sudah empuk baru kita akan masukkan kubisnya. Karena kubis sebentar banget matang Flavis. Jadi masak kubisnya nggak usah lama-lama dan kita masukinnya di akhir masakan aja. Udah nih kita tinggal aduk-aduk, kita tunggu mendidih lagi, tunggu sesaat. Habis itu udah mateng. Ini warnanya cantik banget. Rasanya tuh asam seger gitu Flavis. Nah, kalau misalnya sudah mendidih seperti ini siap kita angkat. Ini mau kita sajikan di meja makan. Ini udah maemnya siang-siang pula. Terus kita tambahkan juga misalnya ada ikan asin, sambal terasi. Itu juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep yang seger-seger banget ini. Kita mau bikin jangan bening bayam campur jagung. Aku pakainya jagung manis ini, biar anak-anak pada suka. Jagung manisnya mau kita potong-potong, potong-potongnya gede-gede aja. Atau misalnya Flavis yang punya anak kecil biar maknya gampang, boleh juga diperet atau diserut ya. Kemudian kita siapkan juga bayam. Ini aku pakai bayam yang ada akarnya. Kalau misalnya Flavis mau pakai bayam kebo juga nggak apa-apa. Itu nanti lebih cepat empuk malah dibandingkan pakai bayam yang ini. Nah ini kalau misalnya metik-metik bayam kan suka ada kayak kulitnya itu kan dibatangin, nah itu kita buang aja. Kemudian kalau sudah dipetik-petik ini kita sisihkan. Nanti kita mau cuci sampai benar-benar bersih. Pokoknya bilasnya harus berkali-kali. Kalau cuci sayur itu harus benar-benar bersih. Kalau sudah kita mau siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya kita pakai yang simple-simple aja. Jangan bening, itu memang bumbunya cuma simple aja Flavis. Nah, ini sebelum nyiapin bumbunya kita rebus dulu jagungnya, biarkan nanti sambil nunggu empuk. Kita tutup. Untuk bumbunya di sini kita mau pakai bawang merah. Bawang merahnya kita potong-potong atau kita iris-iris. Kemudian kalau sudah kita siapkan juga ada bawang putih. Bawang putihnya juga cukup kita iris-iris tipis-tipis saja. Nah, kalau di jangan bening itu kalau
Aku lebih senang nanti dikasih kencur biar nanti wangi. Tapi ada beberapa orang yang sukanya pakai kunci, temu kunci. Itu juga boleh mau pakai kunci. Nanti disesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Mau pakai kencur boleh, pakai kunci boleh. Tambahkan daun salam. Kalau sudah, ini kita masukkan ke dalam panci yang tadi sudah kita rebus jagungnya. Daun salamnya kita masukkan. Dan juga bumbu lainnya tadi daun salamnya aku metik di halaman rumah Flavis, jadi masih benar-benar seger banget. Nanti kita tambahkan gula, garam. Gulanya boleh pakai gula putih ataupun mau pakai gula Jawa juga boleh. Kalau untuk sayur bening, biasa masak bening-beningan gini Flavis, itu biasanya nggak tak kasih penyedap rasa. Biar nanti kalau dikasih penyedap rasa tuh kalau masak sayur bening tuh rasanya itu jadi aneh gitu, rasanya nggak jadi kayak sayur bening original gitu loh. Nah, ini kita masukkan bayamnya. Kalau bayamnya sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama, sebentar aja bayam itu udah mateng. Kalau sudah, kita tunggu mendidih lagi. Udah seperti ini aja. Ini aromanya udah seger banget. Aroma kencurnya itu loh bener-bener seger banget. Jagungnya juga udah mateng, bayamnya juga udah mateng. Nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini kita mau pakai nasi. Terus bergedel boleh, tempe goreng tepung boleh, tempe goreng sereng juga boleh banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka semuanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan daging cili padi yang enak banget. Oh, kemarin viral ya ayam cili padi. Nah, hari ini kita bikinnya pakai daging sapi. Rasanya enak banget. Dagingnya kita iris tipis-tipis. Kalau sudah nih kita sisihkan, kita siapkan untuk bumbu ungkepnya. Ada bawang, kemiri, terus ada ketumbar, kunir. Nah, ini mau kita haluskan. Kalau sudah halus, ini kita siapkan wajan. Kita langsung masukkan semua bahan-bahan ya, dagingnya, nah bumbu halusnya ada salam, serai, laos, gula, garam, dan juga penyedap rasa. Nah, ini mau kita ungkep. Pertama-tama kita pakai api kecil aja, kemudian kalau misalnya sudah mendidih kayak gini, ini kita kecilkan, kita ungkep sampai nanti bumbunya itu benar-benar resep dan juga nanti dagingnya empuk. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sisihkan dulu, kita siapkan untuk bahan cili padinya. Di sini lomboknya komplit Flavis, ada yang merah keriting, merah rawit, dan juga hijau rawit. Tambahkan bawang putih, bawang merah. Ini mau kita giling. Kalau sudah selesai kita giling, ini kita sisihkan. Kemudian sekarang kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita mau goreng terlebih dahulu dagingnya sudah tadi kita rebus. Aduk-aduk, kita biar nanti sampai warnanya agak kecoklatan. Sajane ini dagingnya itu udah enak Flavis, rasanya udah gurih, rodok manis setitik. Tapi nanti kita mau tambahkan lagi dengan sambal cili padinya, itu nanti tambah enak lagi. Nah, sekarang ini minyaknya mau kita pakai untuk gongsong cabenya tadi sudah tadi kita giling. Kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai aromanya wangi. Nanti kalau sudah wangi, di sini kita akan tambahkan lagi bahan-bahan lainnya. Jadi tambahkan lagi gula, garam, dan juga penyedap rasa. Aduk-aduk sebentar. Nah, ini tadi masih ada sisa kuah untuk ungkepannya Flavis. Ini kita masukkan aja. Kalau misalnya tadi kuahnya udah benar-benar kering, ya boleh tambahkan sedikit air. Kalau sudah berminyak lagi, kita akan masukkan dagingnya. Aduk-aduk. Ini masaknya udah gak usah lama-lama. Tinggal diaduk-aduk sebentar. Kalau sudah, ini siap kita sajikan di meja makan. Wah, ini udah enak banget Flavis untuk menu akhir pekan nanti, untuk kumpul sama keluarga ataupun sama teman-teman. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep jangan gurih atau jangan nangka muda yang enak banget. Kita siapkan nangka muda tadi sudah aku potong-potong dan sudah dicuci. Sekarang kita mau rebus dulu. Rebusnya nggak usah lama-lama Flavis, karena nanti kita mau rebus lagi atau kita mau ungkep lagi dengan bumbu. Jadi ini cuman untuk ngilangin getahnya aja Flavis.
Nah, seperti ini aja. Ini sekarang mau kita angkat, kita sisihkan, kemudian kita siapkan bahan lainnya. Sini kita mau pakai tetelan sapi. Wah, ini nanti bikin rasanya itu jadi lebih gurih. Ini mau kita potong-potong dulu ya, kecil-kecil aja biar nanti cepet empuk. Kalau tetelan tuh kan lama banget empuknya Flavis, jadi kita potongnya kecil-kecil aja. Kemudian kalau misalnya nanti Flavis sudah selesai motong-motong, ini kita sisihkan, kita siapkan untuk bumbu halusnya. Kita siapkan ada merica, ketumbar, bawang merah, bawang putih, kemiri, dan juga jahe. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Sekarang kita mau tumis dulu bumbunya sampai nanti wangi. Aduk-aduk pokoknya sampai nanti wangi. Tambahkan laos, salam, serai, aduk-aduk lagi. Kalau bumbunya sudah wangi dan juga tanek dan teksturnya juga sudah berminyak kayak gini Flavis, sekarang kita masukkan dulu tetelan sapinya. Kita aduk-aduk, biarkan nanti tercampur rata dengan bumbu dan warnanya juga sudah berubah pucat ya. Nanti baru kita akan tambahkan lagi airnya. Kalau untuk nangkanya nanti belakangan aja, karena nangkanya tadi kan sebentar juga empuk. Nah, kebetulan kalau tetelan tuh kelamaan empuknya Flavis, jadi kita masak dulu sampai nanti tetelannya empuk. Nah, kalau misalnya sudah agak mendidih Flavis, ini mau apinya mau kita kecilkan, kita rebus tetelan sapinya dengan bumbunya sampai nanti kuahnya susut dan juga sudah empuk. Nah, ini sudah selesai kita rebus. Sekarang kita akan tambahkan lagi nangkanya, atau kita masukkan nangkanya. Kalau nangkanya sudah masuk, ini mau kita aduk-aduk sebentar. Tambahkan lagi santan. Ini kok santannya santan yang seger Flavis, jadi terasa lebih enak. Tambahkan gula, garam, dan juga penyedap rasa. Kita aduk-aduk, aduknya pelan-pelan banget Flavis, karena ini sak wajan penuh Flavis, karena keluarganya Flavikas itu banyak, jadi kalau masak tuh sekalian yang banyak. Nah, ini mau kita masak sampai nanti kuah santannya itu tanek, daging tetelannya juga empuk, nangkanya juga empuk. Kalau sudah, kita sajikan di meja makan. Ini udah enak banget kita pakai nasi, tahu tempe bacem, cocok banget untuk lauk sarapan, makan siang atau makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikas hari ini. Dadah.